Bel. Aduh, dia mau pergi, ada urusan. Terus kamu mau tunggu di rumah? Kenapa tidak sama-sama liburan? Ini kan hari Minggu. Bagi saya, hari Minggu itu hari yang mengusikan daripada hari kerja yang lain. Uang tidak ada. Kalau pergi, banyak kegiatan mengerikan. Yang di rumah, ya Allah, bayangin Nabi. Kamu sih pesimis terus, Suminta. Untung kamu tidak ya, Mini. Perempuan dari sama kadang laki-laki, Bang Hamid. Tapi ya, duduklah. Meskipun tidak ada yang disuguhkan. Aku mau pergi. Bukan karena ada Bang Hamid ya. Tapi dari tadi juga mau pergi. Aduh, kalian berdua ini seperti baru menikah tau. Bagi kami, 5 tahun menikah juga seperti 5 hari menikah, Bang Hamid. Aku pergi dulu ya, Kak. Beruntung. Sungguh kamu beruntung beristrikan dia, Suminta. Tapi aneh, kamu itu selalu kelihatan lesu. Gimana tidak lesu, Mit? Kalau gaji saja tidak cukup. Coba pikir, gaji buruh sekarang tidak lagi seimbang dengan harga kebutuhan. Dengan gaji yang saya terima sekarang, kami hanya bisa hidup selama 10 hari saja. Dan 20 harinya lagi harus ditutupi dengan meminjamlah, mengutang, menggadaikan, menjual barang-barang yang bisa dijual. Mau makan apa istri saya, Mit? Keadaannya sudah berbulan-bulan. Semakin lama, hutang itu bukan semakin sedikit, malah nambah. Saya takut. Saya bukan bekerja untuk istri saya, tapi untuk mereka yang menghutangkan. Ya itu salahmu sih, Suminta. Kan saya sudah berapa kali menganjurkan supaya kamu mengubah cara berpikir. Coba kamu berpikir secara real, berpikir secara dialektis. Kamu pikir saya pesimis gara-gara gaji saya tidak cukup? Tidak, Mit. Kan gaji. Saya mesti menggunakan segala kesempatan supaya saya bisa membangun rumah tangga yang kuat. Sudah membangun rumah tangga yang kuat, pikiran menjadi sehat, tidak lagi diganggu seperti kekurangan ini. Terus saya harus korupsi untuk menutupi kekurangan atau melakukan hal kecurangan. Astaga, Suminta. Siapa yang menganjurkan korupsi? Saya tidak menganjurkan korupsi, tapi saya menganjurkan supaya kamu berpikir secara dialektis. Dialektis. Dengan berpikir secara demikian, kamu tidak akan melihat bahwa perbuatanmu itu tidak salah atau benar. Tapi kamu akan menganggap bahwa perbuatan itu suatu kemestian untuk hidup tidak kekurangan. Supaya pikiran-pikiran jahatmu itu tidak timbul, Suminta. Mengerti kan? Tapi sudahlah, kedatangan saya ke sini. Saya mau pinjam raket. Mana ada? Kemana raket itu? Sudah saya jual. Saya jual untuk menutupi kekurangan. Sudah sampai ke sana, Suminta. Bagaimana nanti tinggal baju, kaos, burung, dan sarung yang kamu pakai sekarang? Suminta, Suminta. Memangnya kamu mau diem saja? Mau menunggu datangnya Tuhan itu dari langit? Saya belum tahu, Mit, apa yang mesti saya lakukan ke depannya. Kok kamu belum tahu apa yang mesti kamu lakukan? Kenapa tidak istrimu saja yang melakukan? Dia kan punya hak yang sama dengan kamu. Tapi sudahlah, kalau kamu sudah tidak punya raket, saya mau pinjam di tempat lain. Makasih ya. Bau, mandi. Minyak, 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 minyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minyak, Mas. Oh, tukang minyak. Mau menagih utang minyak ya? Yo, terus Aduh, istri saya lagi tidak ada sekarang. Loh, ya apa, Mas? Nanti ada baliknya ya, Mas. Maaf, Mas. Ya wes lah. Gimana cara bayarnya ya?
siapa? Mini. Oh, kamu, Sum. Istri saya lagi tidak ada. Kemana dia? Tadi sih mau ke rumah temannya. Ada apa sih, Sum? Jadi begini Suminta, baru lama istrimu mengatakan ingin memiliki bro saya. Suminta. Waktu itu saya tidak mau kasih, tapi sekarang buat saja, terpaksa sudah ada gantinya. Maksudmu istri saya mau membelinya? Iya, Aduh, mana ada uangnya, Sum? uangnya tidak usah sekarang, habis bulan juga boleh. Sama saja, Sum. Brosmu ini dibayar, tapi kan uang ke toko tidak dibayar. Nanti jadi masalah, Sum. Aduh, Suminta, beras ini tuh cuma 200.000. 200.000. Masa untuk hiasan istrimu seharga 200.000 saja? Mesti kamu pikir sulit? Aneh. Jangankan brosmu ini, Sum. Semua perhiasan di toko ingin saya jadikan perhiasan istri saya. Tapi kamu tahulah, gaji pegawai sekarang cukup untuk apa, ha? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak murah, ha? Kalau semuanya digantungkan pada gaji, mana bisa suami saya memberikan perhiasan semacam ini? Tapi kamu tahu, suami saya sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Ya, suami saya kan mengurus uang pemberian pegawai. Nah, dari para pegawai yang menerima uang itu, ia sering mendapatkan persenan sebagai tanda terima kasih mereka lantaran sudah ditolong diuruskan. Oh iya, Sum. Saya mengerti. Suamimu mengurus uang pemulihan, kan? Dari orang-orang yang ingin menerima uang itu, pasti suamimu bilang, belum cepat terima, karena ada ini, karena ada itu, karena banyaklah sudah. Dan orang-orang yang ingin menerima uang itu, pasti mencairkan persenan. Padahal mengasih persenan, tidak mesti. Toh sudah jadi kerjaan suamimu. Tahu dong, Sum, suamimu melakukan apa? Tahu tidak? Apa? Korupsi. Itu tuh bukan korupsi tahu. Kalau seorang pengusaha tambang mengambil hak dari para pegawainya sebesar 271 triliun, itu betul korupsi. Pikir dong. Iya, bagaimanapun juga, bagi saya masih menjadi pertanyaan, apakah di dunia sekarang ini ketidakjujuran itu dimestikan? Yang memastikan tidak ada. Tapi di mana adanya bukti yang menyatakan bahwa yang jujur itu makmur? Itu sih pendapatmu, Sum, dan pendapatmu adalah kebenaran dari sekian banyak kebenaran di dunia ini. Tapi ya, soal brosmu itu, kan sudah ada pembicaraan dengan istri saya. Kamu bicara saja dengan dia langsung. Kapan kira-kira dia datang? Nah, nanti siang sudah di rumah dia. Baik, saja saya tahu. Suminta! Suminta! Allah Akbar! Suminta! Suminta! Loh, aja. Ya Allah, Suminta! Saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya lihat barusan, Suminta. Demi Allah, saya tidak percaya. Ada apa, Bu Haja? Istrimu. Ya kenapa? Ditagih, tenang Bu Haja. Nggak bisa tenang. Dia tuh bukan ditagih. Tadi istrimu bilang dia mau kemana? Tadi sih mau ke rumah temannya, mau pinjam duit dia. Dan kamu senang-senang tidur di sana? Iya sih, tapi ada apa Bu Haja? Minta, barusan di jalan saya lihat istrimu naik mobil. Naik mobil. Ya naik mobil apa salahnya Bu Haja? Ya naik mobil, tidak ada salahnya. Saya juga mau naik mobil. Tapi apa yang akan mau kamu katakan, Suminta? Kalau di dalam mobil, istrimu itu diciumi oleh laki-laki
mungkin Bu Haja. Tadi dia dari sini mau pinjam raket. Tadi dia dari sini. Kapan dia kesini? Sewaktu istrimu masih di rumah. Tepat saat istri saya mau berangkat Bu Haja. Jadi setelah istrimu pergi, si Hamid pun ikut pergi. Iya Bu Haja, dia pergi saat tidak jadi pinjam raket. Goblok. Iya. Dasar manusia murid tidak terpikirkan olehmu sekarang betapa jahatnya kawanmu itu. Hah? Saya dari lama sudah tidak percaya dengan dia minta. Katakanlah dia menganut pahamisme ini, isme itu. Tapi bagi saya, orang yang sudah membelakangi Tuhan itu adalah orang murtad, orang bejat akhlak. Dan sekarang kebejatan akhlaknya itu dipergunakan untuk menjual istrimu. Tunggu dulu Bu Haja, kita jangan terburu-buru untuk menuduh orang. Apa yang menyebabkan jangan terburu-buru, Sumita? Apa? Tapi ada benarnya juga. Kita jangan terlalu terburu-buru menuduh si Hamid ya, karena kita belum tahu role apa yang dia memainkan. Tapi tahu kamu Sumita, apa hukumnya menurut agama jika istrimu itu melakukan zina? Aduh Bu Haja ini, jangan dikatakan sampai sana juga. Saya dengarnya, kita pusing Bu Haja. Anak ini maksud kedatangan saya ke sini itu bukan bikin kepala kamu tambah pusing, tapi saya datang mengabarkan perbuatan dosa. Kita tak usah bayangkan apa yang dilakukan istrimu lebih jauh. Kita lihat bukti saja. Dan saya datang sudah membawa bukti bahwa istrimu itu diciumi laki-laki lain. Apakah dia tidak berdosa, Sunita? Hah? Jangankan istrimu, ibumu, nenekmu diciumi laki-laki lain, bertemu tangan saja sudah tidak boleh, sudah haram. Ya, saya mengerti bahwa zaman sudah maju, bahwa yang sekarang sudah bukan yang dulu. Tapi agama tetap agama, Suminta. Aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Kalau kamu menganggap istrimu yang melakukan zina itu tidak berdosa, maka kamu pun ikut berdosa, ikut bejat akhlak seperti dia, seperti si Hamid, dan seperti kebanyakan penduduk dunia sekarang. Terus harus bagaimana Bu Haja? Sebagai suami, kamu mesti menghukum dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan kamu ragu-ragu lagi, Suminta. Jangan, jatuhkanlah hukumannya. Tahu kamu hukuman apa yang pantas untuk dia? Hah? Lucuti dia sampai telanjang meninggalkan rumah. Itu hukumannya. Gak percaya Bu Haja, benar-benar tidak percaya saya. Bu Haja tahu kan seberapa besar cinta ini kepada saya. Tapi kalau bukan Bu Haja yang menyampaikan kabar ini, yang mana mungkin percaya saya Bu Haja. Suminta, memangnya kamu kira cinta itu bisa dijadikan pegangan? Hah? Tidak. Apa arti cinta kalau iman tidak ada? Kalau Tuhan di belakangi, kamu bilang istrimu itu cinta kepadamu, tapi istrimu main di belakang kamu. Maka apa arti cinta di sini? Minta apa? Jangan pula kamu mengatakan karena kamu cinta istrimu, kamu tidak berani menghukum dia. Maka kamu akan sama saja, sama bejatnya seperti dia. Ya Allah, anak muda, saya mengerti kamu pasti bingung. Tapi ini adalah cobaan dari Tuhan, Minta. Kamu akan jadi umat terkutuk lantaran kamu ikut membelakanginya, atau kamu akan jadi umat mulia lantaran kamu taat kepadanya. Gini saja, nanti saya balik lagi ya. Kasih jernih.
dapat uang banyak. 400.000? Lumayan banyak beberapa hari. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? 400.000 sama dengan gaji saya selama 2 bulan. Dan kamu mendapatkannya hanya beberapa jam saja. Pinjam Dari siapa? dari Bu Kusman. Ada yang lama aku. Kusman siapa lagi? Baik hati dia, suka meminjamkan uang. Kapan saya bisa bertemu dengan dia? Mungkin lain kali kita bisa bertamu di rumahnya, Kak. Tapi mengapa dia tidak dimakan? Nanti dingin. Ya, biarlah dia dingin. Saya tidak mengharap kamu membawa mie. Yang saya harap kamu membawa cerita yang jujur. Cerita yang jujur. Ya, cerita yang jujur, tanpa berbelit-belit. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Kenapa terus berbelit-belit ini? Siapa sih yang berbelit-belit, Kak? Sebenarnya tadi kamu dari mana? Dari Bu Kusman. Habis dari mana lagi? Kamu lebih baik jujur saja. Dengan jujur, kamu dapat mengurangi dosamu. Dosa apa sih, Kak? Kenapa kau jadi membahas dosa? Yang nyatanya, sekarang dosamu yang tidak mau jujur. Nggak ngerti. Kenapa kau tiba-tiba saja seolah mencurigai aku? Saya bukan mencurigaimu ini. Saya sudah punya saksi. Dan saksinya seorang tua yang patut dipercaya. Tahu kok Bu Haja yang tinggal di sana itu? Dia saksinya. Sekarang, kamu tinggal mengaku saja. Apa yang mesti aku lakuin? Kamu belum mau juga. Apa yang mesti aku lakuin? Kamu tidak mau mengaku juga. Apa yang mesti aku lakuin? Kamu tidak mau mengaku bahwa tadi kamu dibawa sama siapa di dalam laki itu. Kamu tidak mau mengaku bahwa tadi di dalam mobil kamu diciumi oleh laki-laki itu. Kamu tidak mau mengaku. Aku apanya? Aku nggak pernah dibawa gitu laki-laki itu. Mengaku saja sudah ini. Kamu mengira dosamu itu dapat ditutupi dengan mie goreng ini. Di bawah hotel mana tadi? Apa lagi? Di bawah hotel mana? Tadi kamu sewa kan? Sewa untuk memuaskan hati orang lain. Jawab. Jawab ini. Jawab. Jawab. Tenang saja. Istri sendiri mau disiksa. Seperti Ini yang saya tanya. nanti dulu. Bicara dengan nafsu itu memang gampang. Kamu setan. Kamu yang membuat semua gara-gara ini. Iya. Saya disebut setan boleh, disebut Tuhan juga boleh. Sebab setan dan Tuhan itu cuma ada di kepala yang menyebutkannya. Tapi kedatangan saya ke sini, saya mau membereskan. Tapi selama dalam pikiranmu itu masih ada setan, saya tidak akan memulai. Barusan saya didatangi Bu Haja. Dia berkata apa yang dia lihat tentang istrimu itu. Dan saya tahu Bu Haja itu seperti apa, Suminta. Orang selemah kamu sudah pasti kena hutannya. Dia bukan menghasut ya. Dia menceritakan apa yang dia lihat dan membuktikan kamu berdua istri orang-orang. Nanti dulu Suminta. Sabar. Coba dengarkan dengan tenang. Tadi kamu mau nyiksa istrimu kan? Sebenarnya karena apa? Karena menurut kamu dia berdosa? Atau menurut Tuhan orang berdosa wajib dihukum? Enggak Suminta. Kamu begitu karena kamu gelap mata. Dan apa sebab kamu gelap mata? Karena pikiranmu itu sempit Suminta. Sudah, kamu jangan banyak ngomong. Dari kamu saya minta keterangan, bukan yang memotong setan. Iya. Saya akan memberikan keterangan. Saya bukan Bu Haja yang berpikiran sempit seperti dia. Yang mana berpikiran sempit hanya mencuri menghasut. Saya akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya. Keterangan yang membuktikan bahwa istrimu itu bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan Suminta. Kamu kira dia begitu karena apa? Karena dia berpikiran sempit seperti kamu? Enggak, karena dia berpikir aktif. Karena di dalam hidup serba kekurangan ini, dia mau berubah. Coba kau pikir Suminta, kau pikir berdosa nggak dia? Patutkah dia dihukum? Kalau kamu mencari siapa yang berdosa, kamu yang berdosa. Berdosa karena mau nyiksa istri sendiri. Dan notabene mempunyai hak yang sama dengan kamu, tapi tidak pesimis seperti kamu. Suminta, kapan sih kamu akan berubah? Mau menunggu dulu perintah dari Tuhan? Sudah, tahu apa kamu isi hati
membunuhmu karena kamu sudah menghina saya. Astaga, Suminta. Rupanya bacotan si tua bangka itu masih bersarang di otakmu ya. Membunuh orang itu memang gampang. Sama gampangnya seperti menghasut, menuduh pada orang yang sudah menolong kamu. Menolong orang kamu. Kamu kira saya merasa ditolong dengan perbuatan yang sekecil itu? Kamu kira istri saya, istrimu juga yang dapat dilakukan? Siapa sih yang jual istri kamu? Kamu kira istrimu itu apa? Benda yang mati? Kamu benda yang mati. Sehingga bacotan si tua bangka itu kamu terima begitu saja. Saya lebih percaya dia daripada kamu. Ya. Oh, kamu lebih percaya dia. Ya, itu hakmu. Saya tidak butuh kamu percaya saya. Sebab saya tidak pernah sembahyang. Tapi saya minta pengertianmu. Kau boleh menuduh saya sesuka hatimu. Kau boleh menuduh saya sudah jual istri kamu. Tuduhan tinggal tuduhan, Suminta. Tapi kamu harus ngerti bahwa apa yang saya lakukan ini demi kebaikan kalian berdua. Sudah, saya tidak bisa terima. Ya, kalau kamu tidak terima, terserah. Capek saya kasih tahu orang dolong kayak kamu tuh. Menurut saya, kamu itu berlainan dengan istrimu. Kamu itu adalah benda yang mati. Dan terhadap benda yang mati, saya tidak mau bicara. Permisi. Saya jadi bertanya, siapa di antara kita yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita mempunyai kebenaran yang salah bagi pihak yang lain. Tidak menyangka, Mini. Kamu sampai hati membenarkan apa yang saya tidak bisa benarkan. Bertahun-tahun kita bangun rumah tangga ini. Bertahun-tahun kita pelihara. Bertahun-tahun kita pupuk rumah tangga ini dengan penuh cinta kita berdua. Tapi sekarang, ya saya mengerti, Mini. Kamu ingin menutupi kekurangan ongkos rumah tangga, bukan? Tapi tidak terpikirkan olehmu. Kalau kamu sudah menghancurkan saya, Mini. Tidak, Mini. Bukan kamu yang mesti saya hukum. Tapi saya mesti menghukum diri saya sendiri. Demi kebenaran orang lain yang tidak bisa saya benarkan. Tapi tahu kamu ini, apa hukuman yang saya jatuhkan untuk diri saya sendiri? Saya sudah salah karena tidak bisa memberikan rumah tangga yang indah untuk istri saya tercinta. Aku tuh cinta sama kamu, Kak. Aku gak mau lihat kamu terus-terusan susah mikirin kita berdua. Hanya itu. Ya saya mengerti, Mini. Tapi selama kamu bernama manusia, bisa kamu menghapus rasa malu karena sudah dihina. Saya tidak sanggup, Mini. Karena itu, saya harus membunuh diri saya sendiri. Astagfirullahaladzim, ada apa ini bunuh diri? Hah? Saya udah lama dengar ini dari luar. Awalnya saya tidak mau masuk, tapi saya tidak tahan. Saya tidak tahan menyaksikan gelagat dan tidak serupa ini. Seolah-olah dunia sudah mau kiamat saja, Suminta. Setelah istrimu melakukan zina, kamu pula mau bunuh diri. Kamu pikir bunuh diri itu tidak lebih bejat daripada istrimu, ah? Saya tidak tahu, Bu Haja, siapa sebenarnya yang bersalah di sini. Kamu tidak tahu? Kamu tidak mau mengakui kebenaran bahwa istri pula yang melakukan zina? Hah? Ya Allah, mau kemana kamu buang akhlakmu ini? Aja. Kamu gak gampang sekali bocor melemparkan tuduhan zina kepada saya. Lantas, kamu mau mungkin? Hah? Kamu tidak mau mengakui kebenaran kalau kamu yang melakukan zina di dalam mobil? Ini saya lihat itu semua
Sayang ini, sayang ada orang lain dengan kebenaran yang berlain-lain. Saya sebagai suamimu sudah tidak berdaya untuk melindungi kamu. Sebagai suamimu, kamu sudah menghina saya dengan adanya orang itu. Tidak, ini. Tahu kamu apa isi pikiran saya? Saya membayangkan apa yang sudah kamu lakukan dengan orang itu. Tahu kamu? Aku tahu, Kak. Aku tahu. Hukumlah aku sesuka hatimu, tapi jangan pernah orang lain yang menghukum aku. Tidak, Winnie. Saya tidak ada hak untuk menghukum kamu. Dan saya tidak ada hak untuk menahan dirimu tetap tinggal bersama saya di rumah ini. Katakanlah, Kak. Katakanlah bahwa aku harus pergi dari sini sekarang juga. Sebab bagiku sudah terang bahwa akulah yang salah di sini. Kau tahu, Kak? Kau tahu? Aku sudah tidak beribu, tidak juga berbapak. Aku nggak tahu kemana lagi aku harus pergi. Tapi asal kamu tahu, Kak, aku rela menerima semua hukuman ini. Winnie! Winnie! Mau maafkan saya, bukan? Ya saya tahu, Winnie. Kamu cinta pada saya. Saya juga cinta padamu. Tapi kamu sudah menghina saya, Winnie. Karena gaji saya tidak cukup. Saya jadi menyesal. Kenapa kita berdua ini bukan anjing? Minyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, iya Mbak. Silahkan masuk. Oh iya iya. Duduk dulu. Iya Mbak. Mau menagih hutang yang kemarin ya? Iya Mbak. 15.000 lagi bukan? Betul Mbak. Saya bayar semuanya hari ini. Iya Mbak. Tapi saya ambil lagi ya. Oh iya iya nggak apa. Ya mau seorang yang sebayar nggak dikasih lagi toh ya apa. Tunggu sebentar kalau begitu. Saya ambil botolnya. Iya Mbak. Satu liter aja dah Mbak. Iya. Dan ini yang 12.000-nya. Oh iya Mbak, sini. Ini Mbak ya. Oh ya Allah. Minyak nggak dimakan dah Mbak. Saya tahu Mbak ya. Ayo Mbak.
Sampai-sampai dia dibawa ke sini sama orang lain. Menghasut katamu. Siapa yang menghasut? Justru kedatangan saya ke sini itu hendak membuktikan bahwa kaulah biang keladinya. Minta, itulah orang yang menciumi istrimu di dalam mobil. Mana istri? Wajah! Dari tadi saya sudah bilang, perbuatan semacam ini tidak perlu dibesar-besarkan. Buat apa ditambah menghasut? Menghasut? Iya. Hei, saya tidak sudi tahu. Saya tidak sudi. Lantaran saya membiarkan setiap perbuatan dosa yang menyerang mata ini terjadi. Kamu sebagai orang kufur, memang kamu menginginkan bahwa di dunia ini lebih banyak lagi orang kufur. Tapi saya Enak saja kamu ya, membenarkan diri kamu, menyalahkan orang lain. jelas. Tadinya saya tidak marah, sekarang saya marah. Ada apa ya? Ribut perkara tai kepo. Din, lebih baik kamu pulang saja. Tidak usah dengerin bacotan si tua bapak ini. Kau pikir aku peduli? Tidak. Kau tahu, aku tidak terikat pada apapun juga. Tapi untuk apa? Untuk apa kamu datang ke sini? Butuh itu bilang, kau harus mengatakan apa yang terjadi tadi. Ya aku jawab, baik. Ini gimana Bu? Dilanjutkan. Tentu saja dilanjutkan. Mana istrimu? Sudah, tidak perlu. Saya sendiri di sini sudah cukup. Ayolah Din, padamu saya minta sekali lagi supaya kamu pulang. Ya apa perlunya? Kau tahu di dunia ini tidak ada apa-apa. Tapi orang goblok mau nyari. Hei, bukan orang goblok maunya ribut-ribut. Tapi saudara sudah meniduri istri orang lain. Istri orang lain? Ya. Apa itu istri? Apa itu orang lain? Yang ku tahu ada perempuan yang sikapnya. Astagfirullah, tapi saudara sudah melakukan bahwa saudara bawa istrinya ke dalam hotel. Apa yang saudara lakukan di dalam hotel? Apa? Sudah, tidak perlu dijelaskan. Apa yang kulakukan? Tentu saja. Sudah! Saya ada padamu. Kamu kawin dia. Kawin lagi. Barusan sudah. Iya, kamu mesti kawin dengan dia. Kalau itu sudah jadi tuntutan. Tuntutan? Ya, setiap orang boleh menuntut. Istrimu juga menuntut. Dia menuntut lagi. Kau membunuhku ya? Ya, itulah manusia. Pikir, bertanya, cari, terus mau membunuh. Persis. Beda tipis saja binatang. Pergi! Pergi kamu dari rumah ini. Ya, aku akan pergi tanpa kau minta lagi. Sebab aku bukan binatang budak seperti kau. Jangan pergi, sebab persoalan ini belum selesai. Soal apa lagi? Kenapa semua persoalan ini hanya harus aku yang bereskan? Kenapa? Alhamdulillah min zalik. Sampai selesai itu akhlak manusia sekarang. Dan kamu sudah membawanya pulang ke sini. Seperti tamunya aku. Memangnya harus saya biarkan setiap perbuatan dosa yang menyorot mata ini terjadi? Alangkah lebih kejam seperti aku tahu. Siapa sih yang melakukan perbuatan dosa? Kamu atau orang lain? Pikir dulu sebelum bertindak. Yang salah itu bukan apa yang kamu pikirkan, tapi pikiranmu itu cukup benar di dalam otakmu. Itu yang salah. Berani pula kamu membunuh saya. Berani, Pak. Hah? Setelah kamu menghasut orang-orang, setelah kamu memperdagangkan istrinya, berani pula kamu menghasut saya. Siapa sih yang menghasut kamu? Saya tidak menghasut. Kamu yang menghasut. Kamu dengan otak yang baik. Sudahlah. Kalian sebenarnya mau apa? Dari kalian, saya tidak tahu namanya penghasut. Tapi saya minta kalian jangan mengacaukan pikiran saya. Minta, kamu mesti tahu, nak. Mesti tahu. Tahu aja. Saya tidak mau mendengar pendapat orang lain. Pendapat kalian ada benarnya. Tapi kalian tidak tahu apa orang lain rasakan dan apa yang saya rasakan. Sekarang saya minta untuk keluar dari rumah saya. Betul kamu suruh saya keluar. Betul kamu sudah tidak butuhkan saya lagi, Sumita. Baik, saya akan pergi. Diri.
Mini. Duduklah. Kamu tahu kan seberapa besar cinta saya untukmu. Dan saya juga tahu seberapa besar cintamu untuk saya. Saya pikir lebih baik kita berpisah, Mini. Kita sudah membuat kenangan yang indah. Mungkin kita akan sulit melupakan masa lalu ini. Tapi lebih baik berakhir menyedihkan daripada sedih yang tidak berakhir. Mengerti kamu, Mini? Mengerti, Kak. Mengerti. Banyak, Mini. Banyak kata yang ingin saya sampaikan. Tapi saya bingung bagaimana cara menyampaikannya. Tapi sudahkah kamu tolong saya mengemas pakaian saya dan membawa ke sini? Kamu kemana? Sudah, Mini. Kamu meninggalkan aku. Sudahlah, Mini. Nanti saya jelaskan. Mini, saya akan pergi meninggalkanmu. Kita akan berpisah dengan hati yang remuk. Tapi saya harap, Mini, kamu bisa melihat masa depanmu dengan mata yang terbuka. Saya harap berbahagialah dalam menempuh hidup bersama orang lain yang mungkin lebih dari saya. Sekarang, kamu bukan lagi istri saya, Mini. Tidak, Kak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, Tidak Mini? mungkin aku mencintai orang lain selain Kamu Kak. pikir saya akan mudah mencintai orang lain dengan cinta yang pernah saya beri padamu? Tidak, Mini. Mulai saat ini, kita adalah milik dari masing-masing. Kamu adalah milik dirimu sendiri, bukan milik saya. Dan bukan milik siapapun juga. Saya